Jejak-jejak Indonesia yang tetap terawat di Madagaskar dan Afrika Selatan. Impor dari Indonesia, negeri leluhur mereka, yang berupa kemiripan kosakata, prosesi pemakaman, dan keterampilan menenun bertahan sampai kini di Madagaskar. Nun, yang bertempat tinggal di Afrika Selatan, pekerjaan mayoritas warga Makassar di Afrika Selatan sama dengan keterampilan khas etnis Bugis di Madagaskar. Pertanyaan dalam bahasa Inggris belum selesai dilontarkan Jawa Pos pada saat pria itu dengan sopan menginterupsi. Maaf, dalam bahasa Indonesia saja, katanya lalu tersenyum. Permintaan tersebut tidak semata dilontarkan Richard Rakotonorina, pria itu karena fasih berbahasa Indonesia. Tapi, katanya lebih untuk menunjukkan kedekatan tanah airnya, Madagaskar dengan Republik Indonesia, negeri yang dia percayai penuh sebagai negeri leluhurnya. Kepercayaan yang bertahan berabad-abad itu menurut Rakotonirina diyakini semua warga Madagaskar, plus didukung berbagai banyak penelitian valid, juga jejak-jejak keseharian dulu dalam kultur warga Malagasy, etnis mayoritas di negeri yang beribu kota di Antananarivo tersebut. Mudik adalah salah satu contohnya. Kalau mau pulang kampung, kami bilangnya juga mau mudik, kata mantan komandan Akademi Militer Ansirabe yang berkali-kali menimba ilmu kemiliteran di Indonesia itu. Contoh lain yang cukup mirip adalah dari sudut kemiripan bahasa yang lumayan banyak. Misalnya dalam bahasa Malagasy, tangan disebut tanana, putih disebut dengan putsi. Lalu pulau disebut dengan nosi dalam kosakata Malagasy. Mirip dengan nusa dalam bahasa Indonesia yang juga berarti bahasa. Di sudut lain di Afrika, selain di Madagaskar, jejak-jejak Indonesia juga awet terjaga di negara Afrika Selatan. Ada sebuah kota kecil di provinsi Western Cape yang bernama Makassar. Di sanalah para keturunan pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari merawat berbagai ritual khas Muslim di Nusantara. Syekh Yusuf adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan yang pernah dibuang Belanda ke negeri di ujung Afrika Selatan tersebut. Tiap ada warga muslim yang meninggal, kami juga mengadakan latihan, kata Ibrahim Roda yang juga hadir dalam Kongres Diaspora di Jakarta. Kalau jejak Syekh Yusuf Al-Makassari di Apsel bisa ditelusuri ke dekade terakhir abad-abad ke-17, relasi Indonesia-Madagaskar berlangsung ratusan abad sebelumnya. Orang-orang Melayu Kalimantan pertama tiba di kepulauan tak berpenghuni itu pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kelompok awal tersebut diyakini terdiri atas 30 perempuan, tapi kami juga menduga ada beberapa pria Indonesia yang ikut dalam kelompok awal itu. Hanya kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya, kata Murray Chalks, peneliti dari Massey University Institute of Molecular Bioscience Selandia Baru kepada Discovery News. Chalk bersama para kolega meneliti sampel gen dari 2.745 individu dari 12 pulau di Indonesia. Mereka lalu mengkomparasikan hasilnya dengan 266 individu dari 3 subetnis Malagasy, yakni Mikea yang dikenal sebagai kelompok pemburu, Vezo yang nelayan dan semi-nomadik, serta subetnis paling dominan yaitu Andriana Merina. Dari sanalah disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Malagasy adalah 30 perempuan Indonesia. Karena ditemukan pula kontribusi biologis minor dari Afrika, terang Chalks, bisa jadi para perempuan tersebut berpasangan dengan pria Indonesia atau pria Afrika Timur. Banyak orang Malagasy yang memiliki tipe genetis sama dengan orang-orang Indonesia, kata Chalk. Hubungan kedua wilayah yang terpisah jarak 5.000 mil laut itu kian intensif di era kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 dan ke-9. Sriwijaya merupakan penguasa jalur lalu lintas di Samudra Hindia di masanya. Jejak pelayaran orang-orang Indonesia ke Afrika tersebut pernah dinapaktilasi pada 2003 melalui ekspedisi kapal Borobudur. Kapal yang dibangun berdasarkan panel-panel di Candi Borobudur itu singgah di Madagaskar dengan tujuan akhir di negara Ghana. Relasi berabad-abad antara Indonesia dan Madagaskar yang terawat sampai kini itulah yang membuat Rakotonirina selalu bersemangat untuk mudik ke tanah Indonesia sebagai tanah leluhurnya. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya.
Selamat atas terpilih kembali sebagai Menhan. Semoga sukses dan hubungan Indonesia semakin baik. Terima kasih. Kita mau lihat rumah Bapak nih. Ya, Katanya ada wayangnya. Saya. Silakan. Silakan. Ini Pak, baik Pak. Indah sekali ya Pak ya. Ya, ini koleksi wayang kulit dari Yogyakarta. Yogyakarta Pak ya. Ya, waktu saya di Indonesia di Lemhanas, jalan-jalan di Yogyakarta. Dan saya tertarik sama wayang kulit, cerita-ceritanya, ada cerita apa nama itu Pak. Oke. Dengan filsafatnya. Filsafatnya juga ya. Ini jadi menggambarkan apa nih Pak? Ini menggambarkan yang baik, menggambarkan mengalahkan yang jahat. yang jahat Pak. Wah, luar biasa, luar biasa. Berkali-kali pria berpangkat mayor jenderal tersebut ke negeri ini untuk berbagai keperluan. Dia pernah menimba ilmu di Sesquad, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan Lemhanas, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia. Dia juga belajar bahasa Indonesia di Puspasa, Kementerian Pertahanan di Bandung. Banyak sekali contoh budaya Indonesia yang masih bertahan di Madagaskar, kata beliau. Kembali lagi ke Afrika Selatan, di Makassar. Menurut Roda, warisan terbesar dalam sejarah setempat juga berasal dari Republik Indonesia. Memang ada juga penyebar Islam di sana yang berasal dari luar Indonesia, seperti Yaman. Namun yang mendominasi dan membuat Islam berkembang dengan begitu pesat di kawasan tersebut adalah imam dari Indonesia, ada dari Jakarta, Sumbawa, dan beberapa daerah lain, terang pria yang berprofesi sebagai ahli silsilah itu. Di Makassar, di Western Cape, Afrika Selatan, yang berpenduduk sekitar 33.000 orang, sampai sekarang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan dan pembuat kapal. Sebuah keterampilan yang juga merupakan khas dari warga Bugis di kota Makassar, Indonesia. Roda mengaku punya catatan lengkap tentang sejarah kedatangan orang-orang Indonesia ke Makassar, Afrika Selatan. Mereka juga yang sekaligus menyebarkan Islam di sana. Kalau tidak ada orang Indonesia yang membawa Islam, mungkin saya juga tidak beragama Islam. So itulah tadi kisah singkat tentang jejak Indonesia yang tetap terawat ya di negara Madagaskar dan Afrika Selatan. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.